Jadi kalau Islam setuju, yang Islam kemudian yang tidak Islam 4 ini kompak sama-sama melawan Islam. Oh, menunggu itu. Nah, saat perang aja begitu, pasukan muslim dikepung, kondisinya mencekam, ya karena dikepung itu. Nah, ceritanya itu sampai terakhir dengan usulannya Salman Al Farisi itu untuk membangun kontak atau parit gitu. Nah, kemudian disepakati oleh Rasulullah menjadi parit. Nah, ketika dalam perang kontak itu ada banyak contoh yang harus kita contoh. Bukan seluruh kepribadian Nabi, ada poin-poin yang kita ambil contoh dari Nabi saat perang kontak itu. Ini tafsir khusus. Tafsir umum tapi Rasulullah SAW itu di dalam pribadi Rasulullah secara keseluruhan itu ada contoh yang baik. Tapi menurut sejarah turunnya ayat pada perang kontak itu ada contoh pribadi Rasulullah yang harus dicontoh. Apa itu? Cari. Saya tidak paham. Oh, saat Rasulullah dan sahabatnya mencekam menunggu karena dikepung itu menunggu wahyu turunnya wahyu. Ada sahabat yang ngatur Nabi. Enggak, Pak. Bertindak, kita bertindak. Masuk kita diam dikepung. Nasi lawannya itu lono Pak. Ya mati dulu. Dikepung masih ngepung enak dulu. Yang ngepung dengan dikepung enak mana? Enak yang ngepung kok. Yang ngepung es paham besok. Bisa makan bebas kok. Yang dikepung susah. Pasukan itu susah, panik, bingung. Ya, kami matur pada yang segera Nabi ini bertindak. Awake dhewe nyerang, apa menyerah? Nabi mengatakan nanti dululah kose. Sabar. Kita menunggu wahyu. Dan satu poin apa tuh? Contoh yang pada di Nabi sabar. Kesabaran Nabi. Menghadapi orang yang panik, kemudian Rasulullah tenang, sabar dulu lah, tenang saja. Allah bersama kita. Ya, ada yang musuhnya lagi, ngancam. Nabi, kalau tidak segera mengambil langkah, saya mau menyerah pada musuh. Saya mau ikut musuh. Nabi mendengar itu, matrasah gitu. Muncul sikap Nabi dengan agak keras, tegas. Kalau kamu mau ikut musuh menyerang, silakan. Harus bentuk Muhammadiyah untuk. Ya, saya ingin tahu siapa orang yang imannya kuat dan siapa yang munafik, kata Nabi. Contoh Nabi, apa ini? Tegas. Nabi sabar, tapi juga tegas. Contoh Nabi, sikap Nabi. Ini membuat para sahabat itu luar biasa. Kemudian lagi, sudah hampir melelahkan gitu, Salman Al Farisi usul pada Nabi. Perang itu, strategi perang itu termasuk wahyu atau termasuk akal? Nabi menjawab, dia bagus dia nakal. Salman menjawab, kalau itu soal wahyu pun direk pun pasrah dua nenggo wahyu dari. Tapi kalau urusan akal, saya punya usul Nabi. Oke, kalau perang itu berdasarkan wahyu. Kalau strategi perang, caranya perang itu berdasarkan akal. Bisa diambil ilmunya. Dakwah itu wahyu. Perintah berdakwah itu wahyu. Caranya berdakwah itu akal. Jadi dengan ampun cepat-cepat memponis bid'ah sunnah ya. Wah, pengajian nak munadharah. Bid'ah. Nabi bisa ora enek ngomong pengajian kok ora enek, Pak. Istilah munadharah. Tak bisa ora kok. Ora enek ya. Ini strategi.
cara Pak perintah dakwah itu wahyu, caranya oke, Nabi mengatakan begitu. Nah, silakan kamu mau usul apa? Saya full strategi cara perang Nabi. Apa caranya? Membangun parit utai kontak itu diterima oleh Nabi. Perang kok dari kalian. Gua strategi perang kok. Dan nyatanya diterima oleh Nabi dan dilakukanlah kerja bakti membangun. Contoh apa ini? Contoh apa ini? Nabi menerima usul, berarti bermusyawarah. Nabi tidak memaksakan kehendak dalam ranah urusan dunia, ya dalam dunia Nabi memusyawarahkan strategi perang, urusan strategi akal. Maka siapa yang punya kelebihan boleh usul. Jadi pimpinan aja boleh nang dhewe. Diusuli gak mau, itu cuma ngaku. Kalau urusan wahyu memang Nabi cakep. Tapi urusan strategi, ayo siapa yang mau usul? Mengajar ini siapa yang mau usul? Strateginya dirubah gimana? Ya, Pak Muslim baru berpikir strategi. Ramadan kok piye pengajian mengajar ini? Kayak dulu dengan pengajar dengan buka bersama itu, khawatir ngebuat-buat isi di enggak apa-apa lah, ya keliling dari cabang ke cabang atau dari rumah ke rumah, gitu ya. Khawatir ngebuat-buat itu sesok lah, awan. Strategi kan ya gitu ya, strategi. Lewat diri kita ini strateginya ya memang harus buka bersama. Itu juga strategi buka bersama itu. Gitu. Yang mampu saja, kalau nggak mampu ya bersama-sama. Monggo nanti. Itu strategi. Nggak ada contohnya Nabi mengajar buka bersama. Ya, jadi kita strategi silahkan. Kita punya kreativitas cara untuk berdakwah, cara berdakwah kan luas. Perintahnya Al-Quran, wahyu. Ini caranya musyawarahnya Nabi begitu. Berarti Nabi demokratis. Lalu, nah ini contoh dari Nabi. Yang keempat, silakan dianalisa. Setelah diterima usul membangun parit, Rasulullah memberikan contoh kerja bakti. Ya, memanggul cangkul, linggis, duduk waktu, gotong lemah, sampai seperti pada membangun Masjid Kuba. Ya, Nabi memanggul batu, memanggul tanah itu sampai di dadanya itu kotor. Ya, Rasulullah di depan. Rasulullah kerja keras untuk membangun parit. Sudah jelas kan? Contoh yang keempat apa? Nabi nyontoni kerja keras. Ini jangan di blok kayak gitu ya. Nek pimpinan kudu ning ngarep ora mesti, Pak. Ya, jadi tapi juga jangan serta-merta pimpinan hanya tudang-tuding loh, jangan. Tapi kita juga tidak harus pimpinan di depan, tidak harus. Bisa di depan, bisa di belakang, bisa di tengah. Tapi tugas kita adalah juga menyemangati. Ya, kalau nyontoni itu nyemangati ya bagus. Ya, saya itu kalau mau nyontoni itu udah nggak boleh kok. Kerja bakti gitu aja. Saya nyekel cangkul itu itu ya. Aku harapan nyontoni gitu ya. Tapi ada di daerah Gosari sana itu kerja bakti. Ada yang bilang jangan seperti dia itu loh. Nah, maklum dia guru. Nah, apa guru Israel itu dan puding. Ada gitu kan? Ya, karena nggak bisa nyontohin, nggak mau nyontohin. Nah, kita cobalah, kita berusaha nyontoni. Walaupun itu ya tidak harus kerja bakti gitu. Pengajian ini itu Pak Muslim nyontoni. Hadir awal. Oh telat ya. Ada acara di Boyolali ini bapak-bapak yang sekolah kader tadi ya pindah ke sini, semangat seharian itu. Saya sudah seharian kok ya, jadi berangkat pagi sampai nanti saya pulang tengah malam. Masih bisa ada acara lagi, nggak apa-apa.
nyontoni Pak ya, nyontoni itu. Ini yang ke poin yang keempat. Nah, kemudian Rasulullah bisa dengan para sahabat dan muslimin bisa memukul mundur musuh yang ngepung itu. Itulah perang Khandaq. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada contoh yang baik pada pribadi Rasulullah, khususnya pada perang Khandaq itu. Oke. Kemudian surat Mumtahanah ayat 4 dan 6 itu contoh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu sebagai imam yang bisa dicontoh menjadi uswatun hasanah. Kalimatnya juga uswatun hasanah, sama Pak. Jadi dalam Al-Quran ada Nabi atau Rasul yang itu sebagai panutan kita, uswatun hasanah ada dua, yaitu Nabi Ibrahim dan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita pelajari kisahnya Nabi Ibrahim dalam hal berdakwah luar biasa, tegaknya luar biasa dan bersih. Hanif bahasanya dalam Quran, hanif, bersih. Kalau kemarin tajarut, bersih Pak, tajarut. Ya, Nabi Ibrahim walaupun dalam lingkungan musyrik, tapi tidak ada sedikit pun keyakinan Nabi Ibrahim itu condong pada kemusyrikan, nggak ada. Bersih Pak Nabi Ibrahim. Dan ketika ayahnya memaksa Nabi Ibrahim untuk mengikuti jalan ayahnya, Ibrahim, kalau kamu nggak mengikuti saya orang tua, ragil nyembah retok, minggat deh. Minggat. Dan Nabi Ibrahim pun pergi dari rumahnya penuh dengan tawakal pada Allah. Itulah ketawakalan Nabi Ibrahim. Ya, doanya apa kan? Doanya Nabi Ibrahim enggak apa-apa. Apa sih sitok Pak Indah Maritu bahwa Yasmin itu kan doa Nabi Ibrahim sangat terkira. Ya, Allah lah tawakalnya Nabi Ibrahim. Kalau aku lapar, Allah lah yang beri makan. Kalau aku haus, Allah lah yang beri minum. Kalau aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Tawakalnya luar biasa. Bisa contoh Nabi Ibrahim? Bisa enggak? Wah, ya, kotor. Ya, berat gitu. Baik, kemudian bacanya dibayar sendiri tenang kayak gini. Halaman 2 nih. Di era globalisasi dakwah memerlukan sentuhan teknologi ilmu dan etika dakwah. Tidak cukup dikuasai dai, tapi juga teknologi komunikasi, teknologi dakwah, dan teknologi media dakwah. Nah, ini bagus sindiran ini. Jika dakwah menjadi tugas bersama, maka masing-masing pihak berkewajiban bersinergi dalam berdakwah. Sebab selama ini dakwah bil lisan dengan kata-kata sudah mengalami titik jenuh. Betul. Mulai ya. Lo nggak boleh ngomong ini, lo jelas ya. Enggak, dakwah bil lisan masih ya mas syaratnya ya ada lambe ya. Walaupun kita juga ada kejenuhan. Terbukti pelanggaran moral dan norma hukum masih terus terjadi. Korupsi masih merajalela, padahal pelakunya juga mengaku muslim. Konsekuensi ini kan sulit. Siapa yang layak membatas korupsi? Monggo jenengan siapa? Yang mau membatas korupsi mantu esok? Presiden. Presidennya korupsi. Menterinya korupsi. DPR-nya korupsi. Polisi. Lah sapa Pak? Mubalik, berarti korupsi. Maka konsekuensi ini loh yang susah. Ya, jadi kita kan harus konsekuen. Tanggung jawab itu penting, Bapak. Dan itu masalah rasa. Jadi sikap, perilaku, watak di dalam hati itu, watak dalam hati itu, ini yang penting. Ya, Menteri Agama korupsi gitu. Pak ngelek-ngelek agama ini kan itu ya. Ya itulah walaupun dikatakan sandungan ya apa-apa kesandung. Meladani meneladani Rasul berarti memahami Al-Quran, karena Rasul merupakan penjelmaan dari apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Sebagai umatnya, salah satu upaya meneladani Rasul adalah dengan memahami Al-Quran.
M. Quraisyihab gimana sih cocok lagi kalau saya siji tau Pak diklimah isi masih orang saya cuma mengambil kata-kata bukan penjelasan tak hapus di kitab Al-Misbah M. Quraisyihab menjelaskan ada 3 kata kunci dalam teladan ini. Satu ada kata uswah, 2 ada kata qudwah, 3 ada kata ittiba. Sama itu walaupun ada perbedaan tipis. Apa itu uswah, apa itu qudwah, apa itu ittiba. Nah, dijelaskan dikit itu. Ya, kata qudwah disebutkan sebanyak 2 kali dengan bentuk yang berbeda dalam apa ini kajian tafsir Quran. Kata ittiba disebutkan diambil dari kata apa? Ngikuti tabah mengikuti memiliki derivasi yang lebih beragam disebut 172 kali. Dalam hal ini untuk memfokuskan pembahasan menulis menggunakan surat Al-A'raf 158 yang berbentuk kata wattabi'uh wa anna hadza sirati mustaqiman wattabi'uh ikutilah. Ikuti, ada rasul bertugas nabi rasul kemudian ikuti, mantap ikuti. Baik, kita penting istilah-istilah monggo dipelajari. Kemudian ayat-ayatnya halaman 3 cepat yang penting dicontoh. Beratlah tugas dai menjadi teladan dalam dakwahnya. Ancaman dunia dan akhirat menantinya bila ia tidak mengamalkan apa yang didakwahkannya. Surat Al-Baqarah 44. Anak murunan nasabil biri wa tansawna anfusakum wa antum tasluna kitaba apalah tak mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri atau kewajibanmu sendiri padahal kamu baca kitab Taurat maka tidaklah kamu berpikir. Contohnya Pak, ada mengatakan ibtidah binafsu, dahulukan diri kita. Yuk kita mau mulai diri kita. Wes kita berbuat baik, kita memberi contoh pada orang lain. Di rumah juga gitu Pak. Mana mungkin dengan ajaran melarang anak laki-lakinya merokok kalau bapaknya kerja-kerja merokok. Ya enggak. Minat darah berani dengan mengatakan papa masih tajir tentang merokok kalau dengan merokok itu pelo mah wes orang wani mas loh ini kasih gol loh iya ya. Jadi kalau kita mau memfatwakan fatwa tajir larangan merokok ya jangan merokok angel konsekuensi kita begitu ya orang apa-apa deh tinjuan dari manapun rokok itu enggak apa-apa ya Pak jadi kita kasih bahasa lain mainan istri bangan aku itu merokok itu apa amat dia oke kemudian kabura mangkangin dawai antakulu malatam dosa besar bagi yang mengatakan namun tidak mengerjakan. Makanya saya sampaikan di pimpinan daerah itu kami bermusyawarah silahkan pimpinan daerah usul ya punya pesan-pesan apa yang baik silahkan berpadi kemana semuanya saya minta waktu ada waktu semua bicara piye Muhammadiyah ke depan di Boyolali wah usul bagus saya sampaikan ayat ya ayyuhalladzina amanu lima takununa ma la ta'malun kabura matan yang dawaikan aqulu ma la ta'malun innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi sawfa ka'annahum bunyanun marsus. 3 ayat saya hafal Pak Muslim karena Pak Muslim mentargetkan mau balik Muhammadiyah sekolah kader harus hafal 15 ayat untuk modal dakwah modal tulis Bapak ini mau 5 kan sudah menikah kan mau balik Muhammadiyah ya. Bapak Ibu juga gitu kalau mau berdakwah dari ini sudah cerita gitu kan memang gitu ya
Ya, paling tidak menggambarkan ayat-ayat yang pendek itu ya. Wes. 15 tajwidnya gampang. 6 kali pertemuan ngapalke 6 ayat. Hadisnya berapa? 15 juga. Ya, itu kan SD. Wah ya ya. Ya sudah, nanti kalau misalnya sekolah kader itu bisa tamat gitu ya. Ya paling tidak hafal 2 juz. Ayat hadisnya ya saurane ya arba'in Nawawi gitu ya. Jalan dulu apalan tajat mubalek yo gen orang gen ketok ubah. Pak Joto ke situ. Islam dalil gitu Pak. Islam dalil tuh teteh. Dalil teteh. Maka betul kita ini sebenarnya harus berlatih semua. Membaca Quran saja kita harus mau berlatih. Kayaknya juga belum banyak yang fasih. Ya, belum taksin. Ya, belum taksin. Taksinnya belum taksin, monggo. Nanti kita perbaiki. Ya. Saya katakan itu, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengerjakan? Bukankah dosa besar? Kemurkaan Allah lah bagi orang yang mengatakan kamu tidak mengerjakan. Saya sampaikan itu asbabun nuzulnya, ada 3 versi. Ya, 3 versi. Ada orang-orang Yahudi, orang-orang Islam yang mantan Yahudi itu menghadap Nabi, diklaim sebagai penabi. Sekolah. Kita pada Nabi ini kok nggak ada perintah perang tuh Nabi? Saya udah rindu loh perang. Saya jangan perang. Saya ingin mati syahid. Saya ingin masuk surga Nabi. Bagus gak? Bagus gak? Cita-citanya bagus gak? Nabi mengatakan kose perang itu perintah wahyu. Kalau belum ada perintah, ya jangan perang. Ulang. Kembali lagi, mana Nabi perintah perangnya Nabi? Kok tidak segera perang? Kose sabar nunggu perintah perang. Oke, ulang lagi. Begitu ada turun ayat perang, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi sawfa ka'annahum bunyanun marsus itu. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berperang dengan bersop rapi, teratur, ya, ada yang mimpin, ada yang terpimpin sehingga kuat, bagaikan kuatnya bangunan yang kuat. Orang-orang yang menghadap Nabi ini berdiri, orang ngetok mengenai ayat perang gayane gayane usul-usul pengen perang ning barengan ning perintah perang do wah belum mantan bisa iya nonton. Bahkan ya, versi yang kedua itu ada yang menghadap Nabi, kalau penjenengan memberikan pelajaran pada saya amalan yang dicintai oleh Allah, pasti akan saya lakukan Nabi. Kalau jenengan ngendika mengucapkan ya amalan yang dicintai oleh Allah, pasti akan saya lakukan. Bagus gak? Bagus gak? Bagus. Ya, bagus. Tapi begitu Nabi mengatakan sesungguhnya Allah mencintai orang yang berjuang di jalannya dengan bersop itu, orang itu nggak mau. Padahal omongannya jadinya yang Nabi ngendika ada amalan yang dicintai oleh Allah pasti akan dilakukan. Bagus. Mereka terus kemana itu? Nah yang ketiga itu versinya pulang dari perang itu ada orang-orang munafik yang saat perang itu jadi bagian buri Pak. Yang karena menang perangnya itu lapor pada Nabi, Nabi saya di depan, saya bisa membunuh A, bisa membunuh B, saya bisa memukul mundur musuh Nabi. Padahal wong sing ngomong iki nalika perang neng buri bagian gitu wong itu lah. Itu kan gitu, itu namanya kaburoma. Nah, indah. Besar-besar bagi yang ngomong nang orang nyata. Oh, 3 versi asbabun nuzul iki mangsake wae kira-kira. Awake iki kudu sing ndi kira-kira. Ora nek sing lebu. Kalau jenengan musda, musam, musran
bodo usul kok ning bareng biyen iki ora rumakat pablo makan Pak. Kok gede. Jadi usul itu mbok PDM nganake pengajian rutin. Ngaboroh. Ya wis dianake mau teh. Dianake ora diutek kok ya kok. Ora kabur makan. Usulnya bagus, usul itu penting. Ya, tapi aksi juga lebih penting. Jadi saya pinter ngomong. Ini yuk guru kudu sok lakon. Aja ngasih jar kon. Iso saja nek orang belum nglakon, ora kok iso, ora belum nglakon. Ini figur-figur toto semua Pak kita. Pimpinan daerah, cabang, ranting, pendengar semuanya itu adalah memberikan contoh. Setuju? Setuju. Hadisnya Nabi ini agak ganas ini. Rasulullah juga menggambarkan betapa nisnapanya nasib orang yang bertentangan antara apa yang didakwahkan dengan apa yang dia perbuat. Dari Abu Zaid bin Zaid bin Harithah yang berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, seseorang didatangkan pada hari kiamat kemudian dilemparkan ke dalam neraka hingga ususnya terburai keluar, dan ia berputar-putar di neraka layaknya keledai mengitari alat penunggu gaduh. Kemudian penduduk neraka mendekatinya, maka mereka berkata, wahai fulan, bukankah dulu engkau memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran? Bukankah dulu kau jadi mubalek? Bukankah dulu kau jadi khotib? Bukankah dulu kau jadi dai? Mengapa kamu disiksa dalam neraka seperti itu? Maka mereka berkata, hai fulan, ia menjawab, benar. Dulu aku memerintahkan kebaikan, namun tidak kulakukan, dan mencegah kemungkaran, namun aku melakukannya. Ini buat Pak Mus ya, oke ya, itu baik ya. Resikonya benar ya, bisa jadi mubarek itu banyak rokok. Ya kok deket-deket, oh ya, nggak gitu. Ini kalau memang kita kesengajaan tidak melakukan, jangan mampu nih orang son, dorang keminjak gitu loh Pak. Jadi jangan lalu serta merta wah aku ring song lakoni aku dakwah bukan begitu. Orang berdakwah itu sose, lo ngasah dapat dosa. Oke. Nah kemudian ada beberapa pembagian itu keteladanan, ya dai. Pertama keteladanan dalam bidang akidah. Yang contoh itu ada fatwa-fatwa ulama, pernyataan ulama itu penting itu. Ada contoh yang baik dalam hal ini yaitu keteguhan akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Saya tidak mengajak dengan ke Salafi ya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu salah satu mazhab Hambali, pendiri Hambali. Ketika ia dipenjara dan disiksa selama 3 masa khalifah, lantaran ia menentang dengan keras paham yang menyebutkan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Menurut Ahlussunnah, Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk sebagaimana paham Mu'tazilah. Ya, kemudian itu Imam Ahmad itu dipenjara sampai 3 masa khalifah. Tapi keyakinannya tetap kuat. Ya, keimanannya tetap kuat walaupun harus ya mati dengan gantung apa mempertahankan akidah. Nah, siap betul mempertahankan akidah sudah siap orang ya, dengan bertahan pada akidah Islam kuat betul, bertahan pada akidah Islam itu di Muhammadiyah kuat betul. Umpama jenengan ditawari jabatan kon metu Muhammadiyah kersa betul penamil lagi ya benar loh Pak ya. Tahun 2004 saya mestinya jadi kepala sekolah, kepala madrasah. Tapi kalau saya disuruh pindah kartu ke NU, saya tolak. Rada di kepala paten. Hati-hati Pak. Ya, jangan mengorbankan akidah.
ada keyakinan dalam rangka mengejar jabatan. Ada nggak orang yang begitu? Oh banyak. Di Sulawesi Selatan itu ada guru SD tamatan PGA Duangkep ingin jadi kepala sekolah, diangkat jadi kepala dengan tawaran asal pindah agama. Mau Pak? Dengar? Guru agama tamatan PGA berpengen jadi kepala sekolah, tapi tantingannya ya orang berpindah ke Muhammadiyah, pindah dari Islamnya belum loh. Ya bi'u binahu bingarodin minatunya, menjual agama dengan dunia. Mana yang manfaat? Akidah itu mahal loh. Ya keyakinan itu mahal, masa begitu ke jabatan. Nah ini kurang Pak. Jadi akidah dipertahankan. Bisa nggak kan ya? Oh sini kok macam loh. Uang raja jadi pimpinan daerah warman metu FTA, metu FTA kok. Warman raja jadi kepala sekolah Muhammadiyah warman metu awal jadi NU. Kenapa? Kalau saya gak emosi gitu, metu aku. Orang saya ngene tadi, rasa banter saya iki wae metu aku. Pimpinan kok diajak enggak. Pimpinan itu sing kuat wae nek nggon Muhammadiyah nek sekolah Muhammadiyah apa ora Muhammadiyah dadi pimpinan ora tak dadi pimpinan Muhammadiyah ya tetap sekali Islam tetap Islam. Siap? Sekali Islam tetap Islam bersama. Sekali Islam tetap Islam. Sekali Muhammadiyah tetap Muhammadiyah. Sekali pengajian menadoroh. Itu contoh dibaca sendiri. Yang kedua teladan dalam akhlak perilaku. Contoh ya Pak, perilaku kita, bicara kita. Ya jangan sampailah kita mubalek dai bicara yang kotor. Ya bicara yang maaf tidak senonoh atau ya cenderung apa yang misuh. Joroknya saya menghindari itu walaupun kadang-kadang yo ngomong kurang ajar, kadang deket-deket ranggen naik dan kadang-kadang ngomong gitu ya, kadang-kadang ya terceplos gitu. Ini kan yo rapatnya elek banget dan tidak mengarah pada seseorang. Amas, kata goblok bisa menjatuhkan jabatannya, kadang-kadang langsung pada orang ya. Goblok ya, jangan diucapkan ya. Akhlak, bicara yang baik, berbuat yang baik. Teladan dalam ilmu. Kan untuk ilmu ini memberi contoh pada anak-anak kita. Kalau orang tua sering ngaji, insya Allah anaknya juga mau ngaji. Kalau tuanya tak mau ngaji, atau orangnya pada mereka ragu ngaji, ragu sinau itu, anaknya ya mungkin ada yang mau ngaji, tapi kecenderungannya ya melu-melu waktu kok kan itu. Ya, saya punya teman itu saat kuliah di S2 itu ada mahasiswa yang umurnya sudah 78 tahun lulus S2 ya, kemudian beliau dinobatkan saat wisuda itu konsambutan, bukan yang paling pinter tapi yang paling tua. Sambutannya itu menarik Pak. Saya mendapat gelar magister ini tidak ada fungsinya untuk saya karena saya sudah pensiun lama, sudah 18 tahun pensiun. Mau untuk apa gelar ini? Tapi saya ingin memberi motivasi, nyontoni anak-anak biar nanti mau kuliah. Contoh, jadi nggak ada fungsinya, tapi bagi generasi anaknya mungkin dicontoh. Anak saya itu karena saya S2 tapi S3-nya rampung. Ya, anak-anak saya ini udah keinginannya udah S2 aja, S2 gitu. Isin kalah arwah bapaknya. Mendorong saja ya. Jadi kita memberikan contoh ilmu di bidang ilmu. Walaupun ya tidak semuanya ditiru oleh anak. Rumah saya itu penuh dengan buku, tapi anak-anak jarang yang mau membaca. Iya kan? Sebenarnya saya dulu cinta buku, suka membaca. Makanya kalau dulu saya nggak membaca pusing saya. Pernah
Iya Pak, diwawancari oleh Solo Pos ini. Kalau nggak saya nggak baca pusing. Sekarang sudah terbalik, baca pusing aku. Sudah tua. Oke ya. Kemudian teladan dalam ibadah. Monggo Bapak Ibu. Nyonton itu ngalahi Pak. Kalau waktu subuh ada azan, kita sudah ngalahi duluan bangun. Kita menasihati dakwah anak-anak itu pede. Ya, jadi ngoyak-ngoyak anak, ngajak anak, bukan ngajak anak untuk ke masjid. Itu yang jenengan itu sudah bangun duluan. Pede Pak. Kalau perlu dengan istri itu cepat-cepat terus saya bangun di sana. Walaupun jadi orang tipe sok-sok, nggak apa-apa. Daripada saya dibangunkan istri, saya harus lebih dulu membangunkan istri. Wong lanang apa? Bisa aku ditanya istri aku. Nanya istri apa gitu ya. Nah, ibu juga gitu nggak apa-apa. Jadi biasanya aku juga bisa bangun ke suami. Ya, bisa memberikan contoh. Memberikan contoh. Kadang-kadang ya untuk seorang tapi dalam rangka memberi contoh. Bayangkan kalau Bapak Ibu, kalau jam 3 atau jam 4 anak-anak sudah bangun, Bapak Ibu masih tidur rasanya piye? Anak-anak sudah ke masjid, jenengan sholat di rumah terus piye rasanya jenengan pipun Pak rasa? Enggak nyaman kan? Oleh jenengan khotib. Jenengan mau balik loh. Ada loh Pak, mau balik yang nggak pernah ke masjid itu ada loh Pak. Ya, saya pernah ngaturi mau balik gitu ke daerah Simo, yang wis mati wongnya. Saya mau baru sampai di depan rumahnya itu, ada yang bertanya, Pak dengan panggil itu, Pak mau balik ini, ada nompo, ada ngaturi ngisi pengajian, ala Pak, wong rata yang masjid apa yang ngisi pengajian, wong ngono, Bali mulai anu Pak. Ya, jadi kalau mau balik, ya mesti bisa nyontori loh Pak ya. Makanya dalam buku Misteri Sholat Subuh itu di bagian belakang itu ada semacam implikasi, rekomendasi dari usulan saran. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau mencari mubalek itu layak diundang atau tidak, coba dicek ke masjid terdekatnya itu 3 kali waktu subuh, yang masjid orang. Yang masjid layak diundang. Kalau katanya masjid aja diundang, itu disampaikan ya yang sekolah kan. Ya, jadi seharusnya yang namanya mubalek bisa memberikan contoh. Oh, nah ini orang. Makanya pernah saya itu jadi penyuluh agama Islam di Boyolali waktu belum ada larangan PNS jadi penyuluh. Saya dulu penyuluh agama Islam Boyolali, sama Pak Ewan ya. Ya, saat menerima honor itu kan dikumpulkan semua gitu ya. Nah, di samping saya itu ya ada mubalek dia tadi. Ya, ada mubalek gitu. Ya. Waktu itu saya desain misi kultum pengajiannya. Saya ngisi kultum. Tapi dia nggak tahu kalau saya nanti yang ngisi. Ketika pembawa acara itu membacakan nanti diisi pengajian, dia ngomong dengan saya. Wong wis mubalek kabeh ndak diisi pengajian yo Pak yo. Dia nggak tahu kalau yang isi saya. Yo, ini untuk materi aku. Ya, begitu saya diminta ngisi, saya singkir itu. Memangnya mubalik itu nggak layak pengajian. Ya, memangnya mubalik itu nggak layak ke masjid karena saking sibuknya gitu. Iya. Memangnya pimpinan daerah itu rapatnya masjid. Pimpinan cabang rapatnya masjid loh. Di mana posisi uswahnya? Contohnya di mana? Gitu loh Pak ya. Jadi kita memberikan contoh gitu loh. Saat musda di Klaten itu temanya sama dengan Pak Teguh tadi ya. Itu go to back masjid. Kembalilah ke masjid gitu ya. Tapi tadi kembali ke masjid kita pakai dari masjid kita pakai. Backgroundnya itu ditulis itu musda. Go back to masjid karena itu rekomendasi dari Muktamar Malang. Ya Muhammadiyah, warga Muhammadiyah harus kembali ke masjid saja. Saat ini jelas masjid. Nah, saya menyampaikan sambutan dari pimpinan wilayah, ya temanya sesuai dengan tema musda.
Sampai saya mengatakan kemungkinan maksudnya panitia musda mengapa mengambil tema ini, yang lain itu biasanya panjang tentang dakwah-dakwah itu, kok Klaten kok mengambil temanya kembali ke masjid. Ini mungkin saya menduga mungkin dari panitia musda itu mengendaki pimpinan daerah yang terpilih nanti itu aktivis masjid. Nah, sampai saya mengatakan maka pilihlah pimpinan daerah yang aktifkan masjid. Sing ora aktifnya masjid aja dipilih jadi pimpinan daerah. Wah nesu Pak. Jadi aku dikira back campaign kampanye hitam. Karena ada yang tidak aktif ke masjid akhirnya tersingkir. Tidak kepilih, lapor yang wilayah. Gara-gara sambutan pengarang saya menggok ya. Saat musda kok nerangnya bak masjid, dong temanya masjid kok aku ora jelas lah. Kamu kok ya kesinggung loh. Ya kesinggungnya bagus kan. Jadi kalau ada pimpinan daerah kok orangnya orangnya masjid kok bagus. Pimpinan Sabang kok orangnya masjid kok bagus. Ada nggak? Ayo berilah contoh ya. Contoh, insya Allah bermanfaat bagi diri kita dan juga bermanfaat bagi umat. Sepakat? Iyalah, gitu ya. Bismillah lah, roder kosa sini apa-apa nyontoni kok. Ya, apalagi kalau terkait dengan harta gitu, harta itu nyontoni berat. Tapi kejiwaannya, jiwa lomo di rumawan itu harus ada pada diri kita. Soal mampu dan tidak kan subjektif, mampu atau tidak. Dengan yang mampu iso nyoh nyontoni. Bagi yang tidak mampu ya isoin ya, dan itu adalah rasa dengan dirmawan. Ojo centil lah wong duwe kok ya centile setengah mati gitu. Contoh wae nyontoni yang baik. Dan yang terakhir teladan dalam ibadah, teladan dalam berkeluarga. Monggo Bapak Ibu, dakwah dalam keluarga kita baik-baik, sakinah mawaddah warahmah, sehingga kita ngajak itu ya cetong. Ya, saya susah kalau misalnya mendengarkan ceramah mubalek sing keluarganya berantakan. Ada nggak? Jadi saya piye loh, Pak Naib kok pegatan loh. Pak Naib gaweane ngijabi, gaweane khotbah nikah, kok pegatan karo bojone. Ada Pak ya, mungkin ya. Israel keluarganya berangkat padahal gaweane ngurusi wong ijab. Ya, gaweane mejang manten. Tapi rada Israel. Aku gaweane mejang oh ya usut karo bojo ya piye kan gitu ya kan. Wes, kita buka-buka aku tak sabar-sabar karo bojo. Ya, gitu kan konsekuensi itu juga berat kok Pak. Ya, konsekuensi itu berat gitu ya. Ya sudahlah, tapi kita harus objektif loh Pak. Ya, jadi walaupun mungkin kita belum bisa melakukan, jangan menghalangi kita berbicara yang tidak objektif gitu loh. Saya pernah mendengar ada seorang mubalek yang kepala desa, istrinya nggak kerudungan, nggak pakai jilbab. Terus menyampaikannya akhirnya miring bahwa memakai jilbab itu tidak wajib karena istri saya tidak memakai jilbab. Kok ngono ya? Ya enggak loh, kita walaupun itu maaf ya, mungkin ada istri atau ada keluarga kita yang tidak mau pakai jilbab, kita tuh harus menyampaikan bahwa jilbab adalah hukumnya wajib gitu loh. Jangan ketidakmampuan menyebabkan kita tidak objektif dalam menyampaikan dakwah. Ini ya saya pernah kena batunya Pak. Saya menyampaikan pengajian di anak-anak remaja atau pasca remaja. Temanya harus mengetahui panitia tentang poligami. Nah, saya menyampaikan objektif. Jadi secara syariat Islam poligami hukumnya gini. Gitu loh. Bahkan undang-undang dari pemerintah tentang poligami itu salah. Kalau suami boleh menikah lagi dengan syarat misalnya si istri tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai istri, atau ketika istri
Berapa toh sakit bertahun-tahun tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai istri. Bayangin, suami boleh menikah lagi kalau istrinya itu sakit. Ini kira-kira adil tak kira-kira ngomong di bujuk? Nggak bisa adil Pak. Mesti senang saya itu jenisnya kakek mati bujuk semua. Saya mengkritisi itu ya tentang poligami. Selang waktu sehari ada peserta pengajian datang ke rumah. Saya minta konsekuensi Ustaz. Kenapa? Nah, kemarin jenengan nerangkan kan bolehnya poligami. Jenengan bisa nyontoni. Coba terbantu aku loh. Bojoku ning omah. Lah kok dia datang minta dipoligami loh. Waduh. Iya Pak itu enggak. Dan orang itu dia berarti mau balik ke konsekuensi itu kok. Banter-banter aku ora mampu aku. Ya, ternyata berat juga untuk menyampaikan yang benar itu. Kadang kita belum mampu melaksanakan yang benar. Saya rasa itu Bapak dan Ibu, mohon maaf saya berdiri karena tak mati lampu tadi, seharusnya saya duduk. Ini sudah cekut-cekut ini ya, kalau saya berdiri gini kan sakit ya. Jadi saya bicara sambil duduk, jadi tidak sampai duduk. Ada kurangnya, kita terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.